Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan kama yuhibbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, pentingnya kita menyadari bahwa kehidupan kita di muka bumi ini, di dunia ini, bagaikan seorang musafir, seorang yang mengadakan perjalanan jauh menuju perjalanan yang lain. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil wadda nafsaka min ahli al-qubur. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhiru as-sabah wa idza asbahta fala tantadhiru as-masa' wa khudh min sihatika limaradatik wa min hayatika limautik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Artinya pasti akan mati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, jika engkau berada di waktu sore, janganlah menunggu pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore hari. Menggunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini merupakan landasan agar manusia tidak memiliki angan-angan yang panjang di dunia ini. Orang yang beriman tidak sepantasnya menganggap dunia ini sebagai tempat tinggalnya yang abadi. Orang mukmin itu tidak menganggap dunia ini sebagai tempat yang kekal abadi. Ya, namun seyogyanya ia menganggap hidup di dunia ini seperti musafir yang sedang menyiapkan bekal bepergian menuju perjalanan yang amat panjang. Sesuai dengan wasiat para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam dan para pengikut mereka, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang keluarga Fir'aun yang beriman, yang mengatakan, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan semata, dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal. Surat Mu'min ayat ke-39. Juga Nabi SAW bersabda, mali walid dunya ma ana wad dunya innama masali wa misl dunya kamasali rakib dhalla tahta sajarati thumma raha wa tarakaha. Apalah artinya dunia ini bagiku? Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini ialah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia istirahat sesaat kemudian meninggalkannya. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, irtahalatid dunya mudbirah wa irtahalatil akhirah muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghada hisab wa la 'amal. Sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat pasti akan datang. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Karenanya, hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini adalah hari amal, bukan hisab. Sedangkan kelak adalah hari hisab, bukan amal. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya dunia bukan negeri yang kekal bagi kalian, karena Allah telah menetapkan kehancuran bagi dunia dan memutuskan bahawa penghuninya akan pergi. Betapa banyak bangunan yang kokoh tidak lama kemudian hancur atau roboh, dan betapa banyak orang mukmin yang sedang bergembira tidak lama kemudian dia meninggalkan dunia. Karena itu hendaklah kalian, semoga Allah merahmati kalian, memperbaiki kepergian kalian darinya dengan kendaraan paling baik yang ada pada kalian dan berbekalah. Sesungguhnya bekal paling baik ialah takwa.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kufid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai seorang asing atau seorang musafir. Jika dunia bukan negeri domisili dan tempat yang abadi bagi orang mukmin, maka orang mukmin harus bersikap dengan salah satu dari dua sikap. Pertama, seperti orang asing yang menetap di negeri asing dan obsesinya, tujuannya ialah mencari bekal untuk pulang ke tanah airnya. Kedua, seperti orang musafir yang tidak menetap sama sekali. Dia terus melanjutkan perjalanannya siang dan malam menuju negeri abadi. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma agar ia di dunia ini berada di antara salah satu dari kedua sikap tersebut. Pertama, orang mukmin menempatkan dirinya di dunia seperti orang asing, dan ia membayangkan bisa menetap, namun di negeri asing, hatinya tidak terpikat dengan negeri asing tersebut. Hatinya tetap bergantung dengan tanah airnya. Tempatnya ia akan kembali kepadanya. Ia bermukim di dunia untuk menyelesaikan tujuan persiapannya untuk pulang ke tanah airnya, yaitu surga. Kedua, orang mukmin menempatkan dirinya di dunia seperti musafir yang tidak pernah mukim di satu tempat, namun tetap berjalan melintasi tempat-tempat perjalanan hingga perjalanannya berhenti di tempat tujuan, yaitu kematian. Barang siapa sikapnya seperti ini di dunia, berarti dia menyadari tujuannya, yaitu mencari bekal untuk perjalanan dan tidak disibukkan dengan memperkaya diri dengan perhiasan dunia. Oleh karena itu, Nabi SAW berwasiat kepada sejumlah sahabatnya agar bekal mereka dari dunia seperti bekal pengendara atau musafir. Rasulullah SAW bersabda, "Innama yakfi ahadab minna dunya kazadit raqib." Sesungguhnya cukup bagi kalian di dunia ini seperti bekal orang yang dalam perjalanan. Rasulullah SAW dari hadis yang di atas juga bersabda, "Wadda nafsaka min ahlil kubur." Dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Artinya pasti kalian mati. Kematian adalah akhir yang pasti akan dialami oleh seluruh makhluk. Kematian adalah pemisah antara kehidupan dunia dan alam barzah. Jika seorang di dalam hatinya sering mengingat kematian dan bersemangat dalam urusan akhirat, maka dia akan masuk ke dalam orang-orang yang berlomba dalam kehidupan kebaikan dan amal soleh. Sebaliknya, jika hati seorang lalai dari mengingat kematian dan lupa kalau dirinya pasti akan meninggalkan dunia ini, maka dia akan menjadi keras hatinya dan malas melakukan ketaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.